Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meridu Indriani. Di video kali ini kita bertemu lagi dengan membahas hubungan frekuensi cahaya tampak dengan intensitas cahaya. Percobaan ini dengan menggunakan PET simulation. Nah, ini ada tampak dari PET simulation untuk efek fotolistrik. Oke, bisa kita zoom ya gambarnya. Nah, ini adalah tampak dari PET simulation, dan jika kita gunakan aplikasinya akan tampak seperti ini. Oke. Dan untuk perintahnya di sini adalah kita akan melakukan hubungan frekuensi untuk cahaya tampak dengan intensitas cahaya. Nah, kita akan melakukan percobaannya untuk mencari hubungan tersebut. Lalu dengan perintah-perintah berikut ini. Nah, di sini kita menggunakan logam targetnya adalah natrium. Oke, bisa kita setting ya. Ini sudah di logam natrium. Lalu yang kedua itu adalah geser panjang gelombang hingga pada cahaya tampak dengan 4 variasi panjang gelombang. Nah, yang selanjutnya adalah hitung frekuensi cahaya tampak tersebut dengan menggunakan persamaan F sama dengan C per lambda. Nah, di sini C adalah C adalah kelajuan cahaya, itu ada 3 kali 10⁸ meter per sekon, dan lambda itu adalah panjang gelombang, itu 1 nanometer sama dengan 1 kali 10⁻⁻⁹ meter. Nah, karena di sini terdapat variasi panjang gelombang, ini ada tabelnya. Nah, di sini udah ada isiannya ya, bahwa panjang gelombang itu yang kita gunakan adalah 400, 450, 500 dan 550. Nah, dengan menggunakan perhitungan yang ini, yang F sama dengan C per lambda, itu menghasilkan bahwa panjang gelombang 400 frekuensinya adalah 0,75 kali 10⁻⁵. 450 itu frekuensinya 0,67 kali 10⁻⁵ Hz. 500 itu frekuensinya 0,6 kali 10⁻⁵ Hz, dan 550 nanometer itu frekuensinya adalah 0,54 kali 10⁻⁵ Hz. Nah, ini dengan perhitungan. Bagaimana dengan percobaan? Mari kita buktikan dengan PET simulation. Baik, karena kita akan melihat hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi cahaya. Lalu kita klik yang ini ya. Oke. Nah, untuk tabel yang pertama itu kita menggunakan panjang gelombang sebesar 400 nanometer. 400 nanometer. Kita setting ke 400 nanometer. 400 nanometer. 400. Oke. Nah, setelah itu untuk intensitasnya kita setting menjadi 50%. Untuk intensitasnya ini bebas sebenarnya. Oke. 400 nanometer. Mari kita play kan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa panjang gelombang 400 nanometer dengan intensitas sekitar 50% itu menghasilkan 0,75 kali 10⁻⁵ Hz. Nah, 400 nanometer ini menghasilkan panjang gelombang 0,75 Hz. Lalu untuk percobaan yang kedua itu kita menggunakan panjang gelombang sebesar 450. Coba kita setting ke 450. Ini kita setting ke 50%. Seperti ini. Nah, frekuensinya di bawah dari 0,75 kali 10⁻⁵ Hz. Ini jika kita menggunakan perhitungan akan sebesar
0,67 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, untuk yang percobaan ketiga kita menggunakan panjang gelombang sebesar 500 nanometer. Bisa kita setting 500 nanometer, lalu intensitasnya kita ganti sebesar 50, tetap ya. Nah, ini dibawa dari 0,67 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, bisa kita lihat ya. Ini panjang gelombangnya 500 nanometer dan frekuensinya itu dibawa dari 0,67 kali 10 pangkat 15 Hz. Lalu untuk percobaan yang keempat itu menggunakan 550 nanometer. Bisa kita setting 550. Oke. 550 dan ininya 50%. Nah, kita lihat semakin ke bawah mendekati 0. Jika menggunakan perhitungan, maka frekuensinya sebesar 0,54 kali 10 pangkat 15 Hz. Nah, bisa kita perhatikan dari percobaan ini bahwa semakin besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya yang dihasilkan ini makin kecil dari 0,75 kali 10 pangkat 15 Hz. Jadi, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensi cahaya itu adalah berbanding terbalik. Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita tuliskan ya bahwa intensitas cahaya yang masuk itu tidak mempengaruhi energi elektron, karena ini kita menggunakan intensitas cahaya sebesar 50%, tetapi hanya frekuensi, sehingga apabila frekuensinya diperbesar maupun diperkecil maka intensitas cahaya adalah konstan. Nah, karena di sini kita mencari hubungan frekuensi cahaya tampak dengan intensitas cahaya, maka yang mempengaruhi emisi elektron tadi atau energi elektron tadi itu hanyalah frekuensi, bukan dari intensitas cahayanya. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.